Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 101, Keterampilan Mengendalikan Langit dan Bumi. Setelah lebih dari 2 bulan, Sura kembali muncul. Sebelumnya, para kultivator kuat Gerbang Guntur tidak hadir di sekitar kuil Guntur. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang, pemuda yang menyebut dirinya sebagai Sura, sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk memprovokasi Gerbang Guntur. Namun kali ini, Sura kembali muncul. Dia langsung membunuh 4 Grandmaster bela diri dari Gerbang Gemuruh, termasuk satu tertinggi. Kabupaten Laut Gemuruh merupakan wilayah kekuasaan Gerbang Guntur. Mengyao, apa yang terjadi antara kamu dan penerus muda Sekte Gunung Surga? Luo Xiu bertanya dengan cemberut setelah memasuki serikat berburu. Mengyao tiba-tiba terdiam mendengar pertanyaan ini dan menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya yang cantik. Dia terlihat kasihan. Mengyao mengalami banyak kejadian tidak berunggung dalam hidupnya. Dia berbakat, tetapi menderita meridian api. Setelah meridian api disembuhkan, perubahan mendadak terjadi di Gerbang Kebebasan, yang menyebabkan ayahnya, Fei Chen, mati dalam perebutan kekuasaan. Sebelum dia bisa menghilangkan kesedihan atas kematian ayahnya, dia dilamar oleh penerus muda Sekte Gunung Surga setelah datang ke Gerbang Guntur. Di bawah tekanan para pemimpin senior Gerbang Guntur, dia tidak memiliki pilihan selain melarikan diri. Jika tidak bertemu Luo Xiu, dia akan ditangkap dan dibawa kembali oleh 4 Grandmaster bela diri alih-alih datang ke serikat berburu. Setelah keheningan yang lama, Mengyao mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Luo Xiu, apakah kamu takut Pengceng menginginkan rahasiamu, karena itulah kamu pergi tanpa penjelasan? Kecepatan peningkatan basis kultivasi Luo Xiu luar biasa, jadi jelas dia memiliki rahasia. Namun, tidak ada yang tahu apa rahasianya kecuali Luo Xiu sendiri. Luo Xiu tidak merasa perlu untuk merahasiakan hal tersebut. Dia mengangguk dan menjawab, Pengceng adalah teman ayahmu, jadi dia mungkin bersikap baik kepadamu. Tapi, baginya aku hanyalah orang luar. Dia adalah seorang orang suci bela diri, dan aku belum mencapai tingkatan bawaan saat itu. Maaf, aku tidak seharusnya mengatakan itu kepadanya, ujar Mengyao meminta maaf. Meskipun dia lebih tua dari Luo Xiu, dia tidak memiliki banyak pengalaman tentang dunia dan tidak tahu tentang kejahatan beberapa orang. Namun, setelah mengalami banyak hal, Mengyao menjadi dewasa dan bukan lagi gadis yang polos. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu, Luo Xiu menghiburnya sambil tersenyum. Banyak orang di Kabupaten Naga Awan yang tahu bahwa dia memiliki kecepatan kultivasi yang cepat, jadi bahkan jika Mengyao tidak mengatakan itu kepada Pengceng, dia tidak bisa menyembunyikan hal ini selamanya. Saat Luo Xiu menjadi semakin kuat, dia ditakdirkan untuk menjadi perhatian para pejuang. Ketika mereka menyelidiki masa lalunya, mereka akan menemukan bahwa basis kultivasinya meningkat pesat dalam waktu singkat. Luo Xiu tahu betul ini adalah krisis besar baginya. Lagi pula, tidak semua pejuang berpikiran luas seperti Qian Hong, Xiang Dou, dan Yuanan. Dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan mendapat masalah ketika menjadi sasaran beberapa pejuang. Setelah hening sejenak, Mengyao menenangkan diri dan berkata, alasan aku melarikan diri dari Gerbang Guntur adalah karena Gerbang Guntur memaksaku untuk menikahi penerus muda Sekte Gunung Surga. Aku lebih baik mati daripada menikahinya, jadi aku mengambil risiko untuk melarikan diri dari Gerbang Guntur. Tentu saja, ujar Luo Xiu dengan tatapan tajam. Sebenarnya, meskipun Gerbang Guntur tidak menyinggung Luo Xiu secara langsung, dendam mereka terhadap satu sama lain telah terkumpul sejak lama. Kemudian, Mengyao memberitahu Luo Xiu bahwa Fei Chen membawanya ke Sekte Gunung Surga untuk meminta teknik jantung es. Jangan khawatir, keluarga kerajaan negara bagian Tanah Langit tidak berani main-main di serikat berburu, apalagi penerus muda Sekte Gunung Surga, ujar Luo Xiu. Baiklah, jawab Mengyao mengangguk. Dia telah memutuskan bahwa jika dia ditangkap kembali, dia lebih baik mati daripada setuju untuk menikahi penerus muda Sekte Gunung Surga setelah mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari Gerbang Guntur. Kemunculan Luo Xiu membuat pikirannya yang kosong tiba-tiba merasa lebih damai. Tampaknya selama Luo Xiu ada di sana, dia tidak perlu takut terhadap apapun. Sama seperti ketika berada di Kabupaten Naga Awan, di mana Luo Xiu membunuh Jin Kuan untuknya. Jika bukan karena Luo Xiu, Mengyao akan dinodai oleh Jin Kuan. Baru sekarang Mengyao menyadari betapa penting Luo Xiu baginya. Dia menyesali keputusannya yang membuat hubungan mereka tidak sebaik sebelumnya. Maaf, Luo Xiu. Semakin Mengyao memikirkannya, semakin perasaannya. Matanya berlinangkan air mata.
Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku akan melindungimu selama aku di sini, ujar Luo Xiu menghiburnya. Mendengar ini, Meng Yao semakin tersentuh dan menyesal. Luo Xiu segera mengubah topik dan berkata, beberapa hari berikutnya, aku akan pergi ke Kabupaten Hijau untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi. Apa kamu tahu tentang kompetisi itu? Apakah maksudmu kompetisi untuk kualifikasi memasuki alam rahasia misteri? Jelas bahwa Meng Yao juga tahu tentang itu. Kudengar semua pasukan utama di 13 kabupaten telah mengutus murid terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam pertarungan ini dan bersaing untuk memasuki kualifikasi. Kamu bisa pergi denganku kalau begitu. Selama kamu bersamaku dan Tuan Shen ada di sana, Wei Long tidak akan berani menyakitimu, ujar Luo Xiu. Dipimpin oleh 3 pelindung di tingkatan ilahi, puluhan kultivator seni bela diri dari gerbang guntur mengepung di luar gerbang serikat berburu. Serikat berburu melindungi semua kultivator seni bela diri di dunia. Di dalam serikat, tidak ada yang diizinkan untuk bertarung atau membunuh mereka. Namun, tidak ada yang bisa bersembunyi di dalam serikat berburu selamanya. Untuk mencegah Meng Yao dan Sura melarikan diri dengan bantuan formasi transmisi, beberapa Grandmaster bela diri bawaan juga memasuki serikat berburu dan mengawasi mereka di sekitar ruangan tempat formasi transmisi berada. Aku tidak melihat mereka di aula serikat. Setelah beberapa saat, seorang Grandmaster bela diri bawaan keluar dan melapor kepada Peng Cheng. Aku sudah bertanya kepada orang-orang yang menjaga formasi transmisi. Tidak ada yang menggunakan formasi transmisi ke tempat lain hari ini. Apakah pria itu anggota berbakat yang direkrut oleh serikat berburu? Peng Cheng mengerutkan alis. Jika mereka tidak berada di aula, mereka pasti berada di serikat berburu internal, di mana hanya anggota dalam yang bisa memasukinya. Meskipun serikat berburu tidak mengatur para pejuang untuk melindungi anggota berbakat secara rahasia, identitas anggota berbakat serikat berburu itu sendiri tidak bisa diremehkan. Hal terpenting adalah anggota berbakat yang dianggap penting oleh serikat berburu pasti telah dihadiahi seni bela diri. Mereka akan menjadi ancaman besar ketika tumbuh dewasa nanti. Luo Xiu tahu betul bahwa orang-orang dari gerbang guntur telah berkumpul di luar serikat berburu. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dengan adanya Yuanan yang merupakan seorang raja bela diri level kelima tingkatan raja, siapa yang berani membuat masalah? 3 orang suci bela diri yang memimpin para murid untuk memblokir gerbang serikat berburu, membuat sejumlah kultivator seni bela diri yang keluar masuk serikat itu gemetar ketakutan. Selain itu, orang-orang dari gerbang guntur akan memeriksa dengan cermat setiap kultivator seni bela diri yang keluar dari serikat berburu. Perilaku semacam ini memprovokasi serikat berburu secara tidak langsung. Banyak orang yang tahu bahwa serikat berburu memiliki status tinggi, tetapi orang-orang dari gerbang guntur terbiasa bersikap arogan di Kabupaten Laut Gemuruh, sehingga mereka tidak menyadari hal itu. Yuan Yu berjalan keluar dari serikat berburu dengan ekspresi suram. Orang-orang di gerbang guntur mengenali pria tua itu. Mereka tahu dia adalah tetua di tingkatan ilahi dari cabang serikat berburu di Kabupaten Laut Gemuruh. Sambil menatap orang-orang gerbang guntur dengan dingin, Yuan Yu berkata, Tuan Shen memintaku untuk memberitahu kalian bahwa kalian memiliki waktu 3 detik untuk keluar dari sini. Mendengar ini, banyak kultivator seni bela diri dari gerbang guntur yang tercengang. 3 pelindung yang berada di tingkatan pemurnian ilahi mengerutkan alisnya. Tuan Su, seseorang membunuh anggota gerbang guntur dan melarikan diri ke serikat berburu. Kami tidak membuat masalah apapun di serikat berburu. Bukankah agak tidak manusiawi jika Anda melakukan ini? Ujar salah satu pelindung dengan suara rendah. 1. Yuan Yu tidak menanggapinya, melainkan menghitung dengan acuh tak acuh. Gerbang guntur adalah pasukan terkuat di Kabupaten Laut Gemuruh. Bukankah Anda terlalu sombong karena meminta kami keluar dari sini hanya dengan sepatah kata? Bagaimana bisa gerbang guntur dipermalukan seperti ini? 2. Yuan Yu mencibir dalam hatinya, pasukan terkuat di Kabupaten Laut Gemuruh, lalu kenapa? Bagi serikat berburu, itu bukan apa-apa. Mari pergi, ucap Peng Cheng karena merasa ada yang tidak beres. Waktu telah habis, ucap Yuan Yu dengan dingin sebelum mereka pergi. Ketika dia menghitung sampai 3, mata semua orang menyipit. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan serikat berburu jika orang-orang dari gerbang guntur tidak pergi dalam waktu 3 detik. 2 pelindung tingkatan pemurnian ilahi di samping Peng Cheng melihat sekeliling dan mengira tidak akan ada apapun yang terjadi. Meskipun Yuan Yu yang berada di depan mereka juga merupakan seorang orang suci bela diri, mereka memiliki 3 orang di tingkatan yang sama. Tiba-tiba, aura menakutkan dan mengerikan menyebar. Di bawah tekanan aura yang luar biasa ini, sejumlah Grandmaster bela diri bawaan dari gerbang guntur merasa tertekan oleh gunung. Mereka semua memuntahkan darah dan berlutut di tanah, serta tidak bisa menggerakkan jari-jari mereka. 3 orang suci bela diri, termasuk Peng Cheng, juga tampak pucat dan ketakutan. Jika kamu tidak keluar dalam 3 detik, kamu akan mati. Suara yang mengerikan terdengar di atas kepala orang-orang di dekat serikat berburu. Kemudian, saat energi vitalitas dari segala penjuru berkumpul dan bergejolak, tangan hijau besar yang mampu menutupi langit terbentuk di udara. Keterampilan mengendalikan langit dan bumi, dia adalah Raja Bela Diri,
Seruan dan desahan terdengar. Di bawah tekanan besar ini, para orang suci bela diri yang biasanya arogan terlihat lemah seperti semut. Begitu seorang kultivator mencapai tingkatan raja, dia dapat mengendalikan energi vitalitas antara langit dan bumi untuk digunakan dalam kisaran tertentu, yang setara dengan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Kemampuan ini disebut keterampilan mengendalikan langit dan bumi, yang hanya bisa dikuasai oleh Raja Bela Diri. Luo Xiu juga merasakan tekanan besar dari Raja Bela Diri itu. Meskipun dia telah bertemu dengan beberapa Raja Bela Diri, ini adalah pertama kalinya dia melihat keterampilan yang begitu kuat. Orang yang memiliki kekuatan seperti itu tiada lain adalah Yuanan, kepala serikat berburu di Kabupaten Laut Gemuruh. Tanpa menampakkan dirinya, dia bisa mengendalikan energi vitalitas antara langit dan bumi untuk berubah menjadi energi telapak tangan dengan indera spiritualnya. Seketika itu juga, tangan hijau besar itu menekan ke bawah, dan energi telapak tangan yang dibentuk oleh energi vitalitas antara langit dan bumi mengguncang udara dan menyebabkan riak yang terlihat oleh mata. Semua Grandmaster bela diri bawaan dari gerbang guntur yang mengelilingi gerbang serikat berburu memuntahkan darah dan tubuh mereka retak. 3 orang suci bela diri yang memimpin kelompok juga tampak ketakutan dan memuntahkan darah, lalu nikmati pengalaman membaca imersif tanpa mundur. Dampak luas sesudah serangan itu menyapu dan memaksa penonton di sekitarnya untuk mundur karena angin kencang. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah bahkan terduduk di tanah karena kaki lemas. Ketika cahaya cian dari energi telapak tangan yang besar menghilang, semua orang melihat ke atas dan mendapati puluhan kultivator seni bela diri dari gerbang guntur dan semua Grandmaster bela diri bawaan mati. Bahkan di antara 3 orang suci bela diri, hanya Penceng yang selamat, sementara 2 lainnya meledak dan mati. Kekuatan telapak tangan itu sangat hebat. Penceng, demi mastermu, aku akan membiarkanmu hidup. Kembalilah dan beritahu Wei Long bahwa jika dia berani memprovokasi serikat berburu lagi, gerbang guntur tidak perlu ada di dunia ini lagi. Suara dingin Yuanan terdengar di telinga Penceng. Guru Penceng adalah tetua di tingkatan Raja Gerbang Guntur yang pernah bertemu beberapa kali dengan Yuanan. Oleh karena itu, Yuanan membiarkan Penceng hidup.